Okay. I already sent my PDF e-learning. What's our topic for today? Memahami masalah yang terkait dengan perbandingan senilai dan berbagi nilai. Ya, today we gonna still talking about perbandingan, tapi perbandingan yang mau kita bicarakan perbandingan yang senilai dan berbalik nilai. You can open your textbook page 16. 16 nak. 16 about perbandingan senilai. Are you ready? Are you ready? Okay, I just want to review first about your homework, I think, ya. This one, ya. About kelereng. I want you, Timothy, I need you, Timothy, to read now the problem. Come on. Anton memiliki 28 kelereng. Kelereng yang dimilikinya berwarna merah dan hijau. Perbandingan banyak kelereng berwarna merah terhadap kelereng yang berwarna hijau adalah 3:4. Berapakah banyak kelereng merah yang Anton miliki? Oke, look at this now. Anton, thank you ya Mu ya. Anton katanya punya 28 kelereng yang warna merah dan warna hijau. Nah, perbandingan merah dan hijau 3:4. Berapakah kelereng merah yang Anton miliki? Ayo nak, what is the meaning of perbandingan 3:4? Itu artinya apa? Kemarin saya bilang. What did I say? You still remember nak? Ya. Apa artinya 3:4? Perbandingan kelereng Anton 3:4. Setiap ada 3 kelereng merah harus ada 4 kelereng berwarna hijau. Setiap tiga yang warna merah harus ada 4 kelereng berwarna hijau. Ya, that's good. That's good ya. What happened with my pen tablet? Wait, then I have patient ya. I have problem with my pen tablet. Oh, nggak bisa. Salah. Ya. Nah, katanya perbandingannya itu merah, ini ya, merah banding hijau. Ini, aduh, it's so hard lah. Merah banding hijau itu 3:4. Nah, 3:4 katanya. Nah, artinya setiap 3 kelereng merah akan ada 4 kelereng hijau. Kan begitu kan? Nah, yang ditanya berapa banyakkah kelereng merah? Aduh. Kenapa nggak banyak ya? Wait kena ya. Wait for a while ya. There it is. Oke. Nah. Coba ya. Katanya si Anton punya 28 kelereng. Nih. 28 kelereng. Ya. Nah, perbandingannya itu merah banding hijau adalah 3:4. Kan gitu kan? Nah,
ditanya berapa banyakkah kelereng merah yang dimiliki si Anton? Berapakah kelereng merahnya? Apa tadi kalian nak? Setiap 3 kelereng pasti ada 4 kelereng hijau, ya. Setiap 3 kelereng merah akan ada 4 kelereng hijau gitu. Ya. Oke, that's good. Berarti kalau tertambah lagi 3 kelereng merah, bertambah lagi 4 kelereng hijau. Sudah berapa ini jumlah kelerengnya semua? Apakah ada 28? Belum kan? Setiap 3 kelereng merah, 4 kelereng hijau. Sudah berapa jumlah total kelereng? 21. 28 yang katanya totalnya ya. Setiap 3 kelereng merah, 4 yang hijau. Sudah berapa jumlah kelereng ini? Sudah 28 ya. Yang ditanya berapa kelereng merah? Coba hitung berapa kelereng merah ini. Maka kelereng merah sama dengan 15. Okay, push that now, please. Good. Push that. Oh, Ekel, what are you doing, Ekel? Later I will remove you ya, Ekel. Ekel, please turn on your video. Maka kelereng merah sama dengan 12. Berapa kelereng hijau? 16. How do you know 16? How do you know 16? Ya hitung aja lah ini. Just count this. Berapa ini? 12 kan? Oke. Okay. Do you understand, nak? Do you understand? Kalau serganti, nak, bukan 28. Serganti lagi. 42 jumlah kelereng. Berapa kelereng merah? Ayo. Ya tinggal tambahin lagi ini. Setiap 3 yang merah, berapa yang hijau? 4. Udah berapa di total? 35. Setiap 3 yang merah, 4 yang hijau. Udah berapa semua ini? 42. Berarti kalau hanya yang merah berapa? Ini hitunglah, tambah ini. Berapa nih? 18. Berarti yang merah 18. Dan seterusnya. Do you understand, nak? Nah, the problem is, masalahnya adalah, kan nggak mungkin kita lakukan seperti ini, kita data setiap 3 merah, 4 hijau. Itu kan memakan waktu kan? Nah, ada cara cepatnya, nak. Cara cepatnya gimana, Sir? Nah, cara cepatnya, tinggal kamu kalikan aja angka perbandingannya dengan bilangan apapun. Contohnya, kalaulah saya kalikan ini, kalikan angkanya ini dengan bilangan apapun. Sama-sama terkalikan dengan angka 3 misalkan. Yang ini terkalikan 3, yang ini juga harus terkalikan 3. Oke, kalau terkalikan 3 masing-masing berapa ini? 9. Ini berapa? 12. Coba tambahkan, apakah 28? Apakah 28? No. Oke. Coba jangan kalikan 3 lah. Coba kalikan 4. Misalkan. Terserah mau kali berapa ya, yang penting sama. Coba aku kalikan 4 ya. Kalikan 4. 4 kali 3 berapa? 12. 4 kali 4? Coba tambahkan. 28. Ya. Jadi cara cepatnya tinggal kamu kalikan dengan bilangan berapapun. Oke, you got it? You got it, nak? Tanpa kamu data one by one seperti ini. It's difficult, I think. Okay. Any question? Any question? Are you sure? Are you sure? Nah, let's talk about perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, coba perhatikan ini, nak. Ini ada harga buku tulis, nih, buku 38 lembar, harganya 17.500. Yang isi, ini maksudnya apa ini? Buku 38 lembar,
17.500 isi 10, maksudnya apa? Coba, can you guess, nak? Ada? Ada 10, iya. That's good, ya. Jadi ada buku isi 38 lembar. Harganya 17,5. Ada 10. 58 lembar, 24.700, ada 10. 100 lembar, 20.500, isinya 5. Nah, inilah data selengkapnya, nak. Coba, kamu perhatikan dulu. Banyak bukunya. 1, 2, 5, 10, dan 12. Ini bukunya, lembar bukunya. Nah, gimana cara bacanya ini? Buku 38, kalau yang ini, gimana bacanya? Buku yang 38 lembar, harganya, banyak bukunya ada berapa? Ada 2, ya, that's good. Oke, kalau yang ini, gimana cara bacanya? Iya, buku 50 lembar, harganya 12.350, ada 5. Ya, coba Rehan, coba read this, Rehan. Buku 100 lembar 49.200 yang ada 12. Ya, that's good. Buku yang 100 lembar ada harganya 49.200, ada 12 biji. Nah, coba perhatikan dulu, nak, tabelnya ini. Bisakah kamu lihat hubungan antara banyak lembar buku dengan harga? Banyak lembar buku dengan harganya. Can you see the relationship? Apa hubungannya? No. Coba, nak. Bisakah kalian lihat hubungan antara banyak lembar buku dengan harganya? Apa yang kamu bisa katakan, nak, dengan melihat tabel ini? Ayo. Kalau enggak khusus yang ini, khusus yang banyak bukunya ada 1. Kalian bisa melihat hubungannya nih. Hubungan yang ini dengan harga bukunya. Per buku harganya? Ya, boleh, tapi bukan itu yang saya minta. Per buku kata si Gideon, Sir, saya bisa membaca tabel itu per buku harganya, kalau yang 38 1.750, yang 50 2.470, 100 4.100. Coba, nak, ada nggak kesimpulan yang nampak jelas dia? Iya, that's good, nak. Good job. Kalau kamu perhatikan, nak, yang ini semakin banyak lembar bukunya, maka semakin mahal harganya. Kan sama semua, kan? Untuk yang bukunya cuma 2. Semakin banyak lembar bukunya, semakin mahal harganya. 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 Oke? Do you understand, nak? Bisa, ya? Nah, kita mau mengarah ke perbandingan senilai, nak, dan berbalik nilai. Nah, kalau dari tabel itu bisa saya buat seperti ini, nak. Untuk harga buku 38 lembar, ya, untuk banyaknya ya. Nah, ini saya buat nah, khusus yang harga buku 38 lembar, coba perhatikan, nak, nih. Bisa juga kita katakan semakin banyak jumlah bukunya, semakin banyak jumlah bukunya, maka harganya juga semakin mahal, kan? Kalau kamu perhatikan yang ini, lihat, khusus buku yang 38 lembar. Semakin banyak bukunya, semakin mahal harganya. Bisa, ya? Bisa juga kita katakan seperti itu. Bisa juga yang dibilang si Anugrah, Sir,
semakin banyak lembar bukunya, semakin mahal harganya. Ya, itu yang pertama, kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, bisa kita katakan, untuk buku yang 38 lembar, Sir, semakin banyak jumlah buku tulisnya, maka semakin mahal harganya. Ya. Jadi ada dua kesimpulan yang bisa kita dapatkan, Nak. Nah, Sir akan pakai kesimpulan yang kedua. Semakin banyak bukunya, maka semakin mahal harganya. Perhatikan nih. Khusus untuk harga buku 38 lembar, Nak. Jadi yang kalian perhatikan yang 38 lembar yang ini. Oke. Nah, untuk 17.500, berapa banyak bukunya? 10. Ya. Nah, lihat. Kalau kamu perhatikan, Nak, tanpa melihat tabel. Kalau banyak buku yang satu, berapa? 1.750. Ya. Bisa ya? Kamu perhatikan, Nak. Semakin banyak bukunya, maka harganya juga semakin mahal. Oke? Ataupun kebalikannya, kalau kita baca dari atas, semakin sedikit jumlah bukunya, ini, maka harganya semakin murah. Bisa ya? Itulah yang dikatakan perbandingan senilai, Nak. Saya kasih lagi contoh. Nih, coba. Kalau yang 5 buku, berapa harganya? Berapa? 8.000? Oke, 8.750. Coba kamu perhatikan, Nak. Lihat nih. Harga bukunya semakin menurun, maka banyak bukunya semakin menurun. Ya. Harga bukunya menaik, maka banyak bukunya juga menaik. Inilah dikatakan perbandingan senilai. Jadi kalau yang satu itu menaik, yang lainnya juga menaik. Oke ya. Nah, saya kasih Michelle, what are you doing, Michelle? Nih, saya kasih contoh yang lain, Nak. Perhatikan ini. Coba lihat tabelnya. Lihat tabelnya dulu. Kecepatannya 80, waktu tempuhnya 6 jam. Kecepatannya 75, waktu tempuhnya 6,4 jam. Kecepatannya 60, waktu tempuhnya 8 jam. Kecepatannya 40, waktu tempuhnya 12 jam. Apa yang bisa kamu lihat dari tabel ini? Ya, boleh. Ada lagi? Coba, Nak. Apa yang bisa kamu simpulkan antara kecepatan dengan waktu? Jika Kalau 80. kecepatan per jamnya semakin menurun, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin banyak. Again? Jika kecepatannya menurun, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin banyak. Iya, that's good. Kalau ini kebalikannya, Nak. Lihat. Kalau kecepatannya semakin menurun, ya kan, kalau semakin lambatlah mobil kamu, waktunya semakin cepat apa semakin lama? Semakin lama. Jadi kalau dia semakin menurun, udah, maka yang lain semakin menaik. Bisa ya? Nah, nih, lihat. Kalau kecepatannya 80, berapa waktunya? Berapa jam? 6. Kalau kecepatannya 75, berapa waktunya? 6,4. Coba kamu perhatikan, Nak. Ini menurun. Ini menaik. Kan menaik kan? Naik dia kan? Dari 80 ke 75. Ini 6 ke 64. Nah. Kalau 60 kecepatannya, berapa waktu jamnya? 8. Coba kamu perhatikan, Nak. Ini menaik. Ini menurun. Dari 75 ke 6, ini menurun. Ini menaik. Nah, inilah dikatakan perbandingan berbalik nilai. Kalau yang tadi senilai, kalau ini turun, ini pasti turun. Kalau ini naik, ini pasti naik. Bisa ya? Do you understand, Nak? Do you understand? Oke, sekali lagi. Kalau ini turun, ini juga turun. Kalau ini naik, ini juga menaik. Kalau ini turun, ini
menaik. Kalau ini turun, naik. Bisa ya? Oke ya. Nah, ini masih konsepnya, nak. Jadi itu untuk membedakan mana yang senilai, mana yang berbalik nilai. Coba perhatikan ini, nak. Use your logic ya. Ya. Coba perhatikan dulu yang number one. Jika harga 4 kg beras adalah 36.000, berapakah harga 8 kg beras? Nah, permasalahan ini, pertanyaannya apakah ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Ini ya, ini katanya kalau dia 4 kilo, harganya 36.000. Oke, kalau dia 8 kilo, coba kamu tebak, nak. Kira-kira ini menaik atau menurun nih harganya? Use your logic. Menaik. Menaik kan? Nah, menaik pasti kan? Kita nggak tahu lah berapa harganya, tapi secara logika pasti menaik. Ini pasti menaik ini. Di atas 36.000, kita nggak tahu berapa. Yang pastinya ini menaik. Dah, ini naik, ini juga naik. Maka soal ini merupakan perbandingan senilai. Bisa ya? Kita belum cari jawabannya, nak. Masih sertanya ini senilai atau berbalik nilai soalnya. Oke. Look at number 3, nak. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 15 ekor ayam selama 12 hari. Berapa hari akan habis jika banyak ayam bertambah 5 ekor? Nah, ini ayamnya. Ini untuk ayam, ini untuk hari. Oke, mula-mula berapa ayamnya? Katanya 15 ekor. 15 ekor berapa hari habis? 12. Bertambah berapa ekor? 5. Jadi berapa ayamnya? Jadi 20. Coba tebak. Kira-kira ini harinya ini di bawah 12 atau di bawah 12? Di atas 12. Oh, Di 12. atas 12. Hah? Use your logic. Di atas Oh, 12, Sir. Hah? Di bawah 12, Sir. Bawah 12. Lihat. Kenapa di bawah 12? Semakin banyak ayamnya pasti semakin cepat habis kan? Makanannya kan, logikanya kan? Semakin banyak ayamnya, logikanya pasti semakin cepat dihabis. Use your logic, nah. Oke? Ini menaik. Ini menurun. Pasti ini soal tentang perbandingan berbalik nilai. balik nilai. Oke, nah, understand? Kita nggak mencari hasilnya, nah. Kita masih tentukan yang mana senilai, yang mana berbalik nilai. Coba yang number 5. Help me, Azarel. Please read, nak, number 5. Ulul adalah seorang koki di hotel. Dia sedang mengubah resep masakan untuk menjamu tamu hotel yang semakin bertambah banyak karena musim liburan. Resep yang telah dibuat sebelumnya adalah 2 gelas takar tepung terigu yang dapat dibuat 3 lusin cookies. Jika dia mengubah resepnya menjadi 12 gelas takar tepung terigu, berapa lusin cookies yang dapat dibuatnya? Ayo, nah, kira-kira ini soal tentang senilai atau berbalik nilai? Ya, senilai atau berbalik nilai? Senilai ya? Are you sure? Coba kita lihat, nah. Tepungnya katanya apa? 2 gelas tepung berapa lusin? 3. Oke. Ditanya kalau 12 gelas berapa lusin, Kak, ini? Coba, kira-kira menaik nggak? Menaik nggak? Menaik, ya, that's good. Ini naik, berarti ini perbandingan senilai. Oke, understand, nak? Bisa ya? Coba, the last, nak, number 7. Help me, Tampu Bolon. Seorang pemborong memperkirakan bahwa menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 6 hari dengan 15 orang pekerja. Berapa banyak pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan itu selesai dalam waktu 4 hari? Ayo, senilai atau berbalik nilai? Use your logic. Kenapa berbalik nilai? Coba kita cek ya. Pertama katanya berapa orang pekerjanya?
Kalau 15 pekerjanya berapa hari selesai? 6. Oke. Katanya harinya 4. Kira-kira banyak pekerjanya ini Pekerjanya semakin Naik. banyak apa Menaik, Sir. Use your logic. lebih banyak. Use your logic. Semakin cepat harinya. Apakah pekerjanya semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin banyak. Banyak, Sir. Banyak. Ya. Semakin banyak ya. Ini turun. Ini naik. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Oke, Nak? Do you understand, Nak? Do you understand untuk ngecek mana yang senilai, mana berbalik nilai? Do you understand? Hello? Any question? Coba, I wanna ask you, Rehan. Yang number 1 itu senilai atau berbalik nilai? Number 1, Sir. Ya. Senilai atau berbalik nilai? Ayo, Rehan. Ayo, Nak. Yang lain gimana tadi? Senilai apa berbalik nilai? Kenapa senilai? Coba. Kalau 4 kilo berasnya berapa harganya? 36.000. Ya, that's good. Yang ditanya kalau 8 kilo berasnya, secara logika harganya menaik atau menurun? Menaik kan? Naik. Ini menaik. Ini menaik. Berarti senilai. Oke? Bisa ya? Nah, lampu bolon, number 3. Number 3 itu senilai atau berbalik nilai? Lampu bolon, Gilbert. Where are you, Gilbert? Kurang, Sir. Yang number 3 itu senilai atau berbalik nilai? Kok susah kali, Nak? Coba dulu. Lihat. Kalau ayamnya 15, berapa hari? 12 hari, kan? Ayamnya bertambah 5 ekor, berarti jadi berapa ayamnya? Secara logika, Nak. Harinya semakin berkurang atau semakin bertambah? Kurang. Kurang, kan? Ini menaik, ini berarti berbalik nilai. Oke? Do you understand? Hello, do you understand? Ya, number 7. Number 7, coba dulu Khalidza. Number 7 Khalidza. Senilai atau berbalik nilai? Senilai atau berbalik nilai? Pekerjanya ada berapa mula-mula? 15. Berapa hari selesai? 6. Ditanya kalau 4 hari. Secara logika, orangnya ini semakin banyak apa semakin sedikit? Pasti semakin banyak, namanya semakin cepat dia selesai pekerjaan. Berarti ini menurun, ini menaik. Berarti ini berbalik nilai. Do you understand, Nak? Ini senilai, ini berbalik nilai, ini senilai, ini berbalik nilai. Oke? Nah ya, kesimpulannya ya. Nah, look at your textbook, nak, page 18. Look at number 1. I wanna ask you. Yang number 1, senilai atau berbalik nilai? Use your logic. Nilai. Berbalik nilai, Sir. Senilai, Sir. Senilai atau berbalik nilai? Coba kita cek ya. Ini permasalahannya tentang upah ya, upah dan hari. Upah dan hari ya. Nah, hari. Oke. Coba, nah, upahnya berapa? 200? 288.000. Nih. Berapa hari tuh?
Nah, oke. Nah, berapakah upah yang diterima kalau dia bekerja 20 hari? Kalau dia 20 hari, berapakah yang diterimanya? Use your logic, nah. Ini menaik. Ya? Ini Menaik. Menaik, sir. ini secara logika menaik nggak upahnya? Menaik. Menaik. Apa mungkin kamu mau? Semakin lama kamu bekerja, semakin sedikit upah kamu. Secara logika ini menaik. Ini naik, ini naik. Saya buat gini lah. Ini naik, ini juga naik. Berarti ini senilai. Oke ya? Bisa ya? Bisa? Coba yang number 2 nah. Same question. Senilai atau berbalik nilai? Ini kuning telur. Kuning telur. Yang ini kolesterol ya. Kolesterol. Ayo, who want to explain? 8 gram kuning telurnya. Berapa kolesterolnya? 1640. Ya. 105 gram kuning telur. Berarti kalau 105 kuning telurnya, secara logika, nah, kolesterolnya menaik atau menurun? Menaik. Menurun. Menaik, sir. Nah, dulu, use your logic, nggak kok menurun. Kuning telurnya ada 8, kolesterolnya segini. Kuning telurnya sekarang 105 gram. Secara Makin logika. banyak kuning telurnya, makin tinggi kolesterolnya, sir. Iya, secara logika kan, semakin banyak kuning telurnya, otomatis kolesterolnya semakin tinggi. Jadi kalau ini menaik, ini juga berarti ini perbandingan senilai. Oke, nah, understand, nah, do you understand? Just use your logic, nah. Oke. Any question, nah? Any question? Susah, it's hard, difficult. Hah? Easy kan, just use your logic, nah. Oke, sebelum terajari cara mencarinya. Kalian harus tahu ini senilai atau berbalik nilai, hanya itu kuncinya. Oke. Coba lihat number 3. Senilai atau berbalik nilai? Coba. Senilai atau berbalik nilai? Yang lain nak, the others, come on. Harga 7 potong kemeja 602.000. Berapakah harga satu lusin kemeja? Satu lusin itu berapa potong? 12 kan? 12 kan? 7 potong harganya 602.000. Satu lusin itu 12 potong, nah. Kalau dia 12 potong, harganya menaik apa menurun? Menaik. Berarti Menaik, sir. Senilai. 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 Oke? Oke, the last number 4. Senilai apa berbalik nilai? Senilai. Kenapa senilai? Hanya naik, sir. Langkahnya semakin banyak, jaraknya semakin jauh. Bisa ya? Number 5. Senilai atau berbalik nilai? Nilai. Are you sure? Nilai. Nilai. Kenapa senilai? Semakin lama dia mengetik, semakin banyak kata yang diketiknya. Ini senilai. Oke, that's good. Yang ini. Atau jangan dulu. Ini skip. Yang penting. Yang ini number 2.
Ayo, bisa. Senilai, Sir. Senilai. Berbalik nilai, Sir. Berbalik, Sir. Kenapa Berbalik. berbalik nilai? Semakin banyak Semakin banyak jari tepung, semakin lama, Sir. Semakin lama. Semakin lama waktunya, semakin berkurang kecepatannya. Iya kan? Semakin lama waktunya, otomatis kecepatannya semakin berkurang. Apa mungkin kecepatannya semakin bertambah, waktunya makin lama? Kan nggak mungkin kan? Berarti berbalik nilai. Number 3. Berbalik nilai, Sir. Kenapa berbalik nilai? Kenapa berbalik nilai? Semakin sedikit sapinya, semakin lama pakannya habis. Iya, berbalik nilai. Bisa nak ya? Yang mana senilai, yang mana berbalik nilai. Bisa ya? Any question nak? Sebelum terajari cara mencarinya. Kalian harus tahu ini senilai atau berbalik nilai. Any question? Kelas number 4. Senilai, Sir. Senilai, are you Nilai, sure? Sir. Are you sure? Are you sure? Yes, Sir. Yes, sir. Senilai? Are you sure? Are you sure? Kenapa senilai? Coba. Semakin banyak anak, semakin banyak uang yang di anak-anak. 45 anak. Berapa uangnya? Berapa masing-masing? 24.000. Oke. Jika uang tersebut dibagikan ke, kalau anaknya 60. Kita enggak begini nak, begini. Sir punya uang, sejumlah uang, Sir bagi sama 45 orang. Udah? Masing-masing dapat 24.000. Dengan uang yang sama, Sir bagi sama 60 orang. Apakah semakin banyak yang dapat masing-masing? Misalkan Sir punya uang 500.000 nak. Sir bagi sama 45 orang. Udah? Masing-masing 24.000. Uang yang 500.000 tadi Sir bagi sama 60 orang. Apakah semakin banyak masing-masing? Secara logika, Sir punya uang, Sir bagi sama 45, 24.000. Sir bagi sama 60 orang. Apakah semakin banyak yang dapat masing-masing? Coba use your logic. Do you understand what I mean now? Katakanlah Sir punya uang 1 juta. Nih, udah 1 juta. Sir bagi sama 5 orang. Misalkan 5 orang. Masing-masing dapat 200.000. Kan begitu kan? Kalau Sir bagi sama 10 orang. Apakah semakin banyak yang dapat masing-masing? Use your logic nah. Makin sedikit. Berarti ini perbandingan Berbalik nilai. berbalik nilai. Do you understand nak? Please lah, say something lah. I cannot read your mind. Do you understand? Are you sure? Do you understand, Kevin? Kevin? Do you understand, Khalidzat? Yes, sir. Ini kenapa nggak kok pening-pening ini mikirin yang number 4? Bisa ya? Jadi ini berbalik nilai. Karena uangnya sama. Banyak anaknya semakin banyak, ya semakin sedikit lah.
yang masing-masing dapat, ya kan? Nggak mungkin. Nah, Sar, gimana mencarinya, Sar? Ini, nah, coba look at this nah ya. Saya akan ajari cara mencarinya. Ini ya. Yang pertama tadi banyak uangnya, banyak uangnya. Ini banyak uang, ini harinya ya. Kita pakai namanya perkalian silang nih. Coba lihat, uangnya berapa? 288.000. Berapa hari? 6. Yang ditanya kalau dia 20 hari, berapa sih uangnya? Nah, saya simbolkan dengan X lah misalkan. Artinya kita nggak tahu berapa uangnya kan, tapi kita tahu ini perbandingan senilai. Oke. Nah, jadi cara mencarinya ini langsung kamu ubah aja dia ke dalam bentuk perbandingan. Nah, maksudnya gimana, Sir? Jadi kamu buat 288.000 per perbandingan itu kan per kan? Kalau 5:2. Ini kan artinya 5/2 kan? Iya kan? Do you understand, Nak? Hello? Ya, jadi langsung kamu buat per. Nah, 288.000 per X, ini kamu bandingkan, itu sama dengan 6 dibanding dengan 20. Udah? Nah, kamu lakukan kali silang Anugrah yang saya ajari semalam. Kali silang itu maksudnya antara menyilang ini bisa kamu pindahkan. Nah, ini bisa kamu pindahkan. 20 bisa kamu pindahkan ke atas, ataupun X kamu pindahkan ke atas, terserah. Posisinya boleh ganti. Kita mau mencari berapa X. Do you understand what I mean? Do you understand what I mean? Hello? Pernah diajari kali silang? Kali silang itu maksudnya seperti ini, nah nih. A per B sama dengan C per D. Nah, ini maksudnya kita kalikan silang, artinya yang D itu, ini D kan bisa kamu N ke atas. D itu bisa kamu kalikan dengan A, lalu yang B itu bisa kamu kalikan dengan C. Ini namanya kali silang. Do you understand? Do you understand? Do you understand? Do you understand? Hello? Atau beginilah. Adalah, saya ajari cara gampang lah sebagai kali silang. Coba kamu perhatikan, nak, lupakan kali silang, Ini aja cara tepatnya. Lupakan kali silang. Nih, coba kamu perhatikan, nak. Dari 6 ke 288.000 ini dikali berapa? Supaya dia jadi 288.000. Tinggal kamu bagikan aja, nak. Bagikan 288.000 dibagi 6. Coba bagikan berapa itu? Ini pengalinya harus sama. Coba dulu, nak. 288.000 dibagi 6. Berapa ini? 48.000 ya? Ya. 48.000. Ya. Berarti 6 ini kita kalikan 48.000 supaya dia 208.000 kan? Nah, ini harus adil. Kalau di atas kamu kalikan 48.000, di bawah kalikan 48.000. Coba kamu kalikan 48.000, nak. 20 kali 48.000. Berapa? Kalikan, nak, 20 kali 48.000. 900? Berapa? 960. Ya, maka X-nya 960.000. Do you understand, nak? Kalau sebagai kali silang, 960.000. Do you understand? Maka untuk 20 hari, maka akan dibayarkan 960.000. Coba perhatikan, nak.
Makin besar kan? Do you understand? Hello? Coba yang number 2. Ayo yang number 2 nah, number 2. Same, yuk. 8 gram, berapa kolesterolnya? Berapa? 1640. Kalau 105 gram telurnya, berapa kolesterolnya? Buat keperbandingan. Ya, buat perbandingan tadi 8 kita bandingkan dengan 105. Udah? Ini sama dengan 1640 kita bandingkan dengan itu yang mau dicari X. Coba perhatikan. 8 ke 1640 dikali berapa itu? Untuk mencari dikali berapa tinggal kamu bagikan. 1640 bagi 8. Begitu. Sama seperti 10 kali berapa? Kali berapa? 10 kali berapa? Hasilnya 20. Coba. 10 kali berapa hasilnya 20? Dari mana 2 itu? ECC kita nggak tahu dari 2. Kan tinggal kamu bagikan 20 bagi 10. Sama kayak gini, nah. 8 dikali berapa hasilnya 1640. Supaya dapat 160 dibagi 8. Coba bagikan berapa itu? Berapa? 205, Sir. 205. Berarti ini dikali 205. Kalau ini dikali 205, berarti ini dikali 205. Coba kalikan berapa ini? 21.525. Again? 21.525. 21.525. 525. Nah. Oke, maka jawabannya 21.525. Do you understand, nak? Hello? Jadi nggak usah pakai kali silang lah, nggak sengaja ada kali silang, nanti kalian pening. Do you understand? Ya, before we end this meeting, nak. Bagaimana kalau berbalik nilai, sir? Bagaimana kalau berbalik nilai? Contohnya yang ini. Nih, coba perhatikan. Yang number 2. Ini berbalik nilai kan? Halo? Berbalik nilai? Coba. Kalau dia kecepatannya 75, berapa jam? 8. Oke. Kalau dia 10 jam, berapakah kecepatannya? Tadi kita bilang kenapa berbalik nilai? Karena secara logika, semakin lama waktunya, semakin berkurang kecepatannya, ya kan? Nah, kita buat, nah, karena ini berbalik nilai, tetap sama kita buat dia dalam bentuk perbandingan. Ayo, berarti 75 per X banding kan sama dengan 8 banding 10. Oke? Nah, karena dia ini berbalik nilai, ya, di sini nak kuncinya, ini perbedaannya. Karena dia berbalik nilai, maka ini kamu balikkan. Ini kamu balikkan, nak. Oke? Karena dia berbalik nilai, ini kamu balikkan. Dia menjadi 75 per X sama dengan 10 per 8. Udah, lakukan hal yang sama. Ayo. 75 nih, 10 dikali berapa sebenarnya 75? Dikali 7,5. Ya, berarti ini dikali 7,5. Berapa 8 kali 7,5? Let me please. Berapa? Hah? 60? Iya. Berapa? Let me please. 60, Let me Sir. please.
60, 60. 60. Berarti ini X-nya 60. Berarti dia kecepatannya 60 km per jam. 60. Semakin berkurang kan? Berkurang kan? Dia naik, ini berkurang. Oke, do you understand, nak? Bisa? Any question? Jadi kuncinya kalau dia berbalik nilai, tinggal kamu balikkan yang ini. Dah. Balikkan aja. Dah selesai, baru sama caranya. Jadi nggak pakai kali silang. Oke? Any question before we end this meeting? Don't forget, nak, you have homework. Ini homeworknya. Latihan 4, page 18, number 1 until number 5. Lalu latihan 6, page 28, number 1 until number 4. Write down the question. Do on your exercise book. Collect on this Friday. Latihan 4 dan latihan 6. Number 1, 5, and number 1, 4. Okay? Any question? Okay, see you. Bye-bye. Bye. Bye. Sir.